Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan seluruh manusia, sekali dalam sejarah untuk selamanya. Hanya dengan melepaskan segala yang lain dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat saja, manusia dapat diselamatkan. Tidak ada jalan lain. Tapi meskipun tahu bahwa Islam tidak menyelamatkan dan hanya Yesus saja yang dapat menyelamatkan, ada banyak kendala yang menghalangi seorang Muslim untuk meninggalkan Islam dan menerima Yesus. Ada tekanan sosial, ekonomi, atau bahkan juga ancaman nyawa bagi mereka yang berani meninggalkan Islam. Apa gunanya kita memiliki segala sesuatu di dunia tapi kehilangan keselamatan kekal? Bahkan ancaman nyawa tidak layak jadi penghalang bagi keselamatan kekal. Itulah yang dicontohkan oleh seorang khalifah dan sekaligus imam Islam yang terkenal bernama Al-Mu'izz Dinalah. Dia adalah Khalifah Fatimiyah yang keempat dan berkuasa dari tahun 953 sampai 975 Masehi. Di masa kekhalifahannya dia menaklukkan Mesir dan memindahkan pusat kekhalifahan dari Tunisia ke Mesir. Khalifah Al-Mu'izz mendirikan kota Al-Qahirah atau Kairo sebagai ibu kota kekhalifahan Fatimiyah yang baru pada tahun 969, membangun Masjid Al-Azhar dan juga sekaligus mendirikan Universitas Al-Azhar. Keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari sejarah Mesir hingga hari ini, dan namanya masih diabadikan menjadi salah satu nama jalan di Kairo. Demi menjaga keamanan dan stabilitas negerinya, Khalifah Al-Mu'izz membangun komunikasi yang baik dengan komunitas-komunitas yang ada di Mesir, termasuk dengan orang-orang Kristen Koptik dan Yahudi. Sebagai seorang yang memiliki wawasan intelektual yang baik dan tertarik untuk mencari kebenaran, dia sering mengundang orang-orang Koptik dan Yahudi untuk berdiskusi atau berdebat soal agama secara berkala. Pada tahun 975, Patriark Abraham Ibnu Zahra yang baru terpilih sebagai pemimpin gereja Koptik bersama seorang uskup bernama Saverius hadir dalam diskusi dan debat antar agama tersebut. Pada suatu sesi, uskup Saverius terlibat perdebatan sengit dengan seorang rabi Yahudi dan memberikan pernyataan yang memojokkan rabi tersebut. Merasa sakit hati karena dipermalukan di depan sang khalifah, rabi tersebut mengadu pada sahabatnya, seorang menteri bernama Yakub Ibnu Kilis. Ia seorang Yahudi yang menjadi mualaf demi mendapatkan jabatan. Keduanya berusaha mencari jalan untuk membalas kelakuan uskup Saverius. Akhirnya mereka mendapatkan sebuah ayat Injil yang berbunyi, "Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah." Injil Matius bab 17 ayat 20. Mereka berusaha membujuk Khalifah Al-Mu'izz agar menuntut Patriark Abraham untuk membuktikan kebenaran ayat tersebut. Setuju dengan bujukan menterinya, Khalifah Al-Mu'izz lalu memanggil Patriark Abraham dan menuntutnya untuk membuktikan kebenaran ayat Injil tersebut dengan memindahkan Bukit Mokatam. Jika gagal membuktikannya, Khalifah Al-Mu'izz memberikan 3 pilihan. Yang pertama, semua orang Kristen Koptik harus menjadi Muslim. Yang kedua, jika tidak mau menjadi Muslim, mereka harus pergi meninggalkan Mesir. Yang ketiga, jika tidak bersedia menjadi Muslim atau pergi dari Mesir, semua orang Kristen Koptik akan dibunuh. Khalifah Al-Mu'izz memberikan waktu 3 hari bagi Patriark Abraham dan semua orang Kristen Koptik untuk membuktikan kebenaran ayat tersebut. Dalam pikiran Patriark Abraham, ini permintaan yang mustahil, tapi dia tidak punya pilihan lain. Patriark Abraham lalu kembali ke gerejanya dan memerintahkan semua uskup untuk meminta semua orang Koptik di seluruh Mesir berpuasa dan berdoa selama 3 hari. Sementara Patriark Abraham memilih mengurung diri di dalam gereja untuk berdoa dan berpuasa selama 3 hari tanpa tidur sambil memohon pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Pada hari ketiga puasanya, Patriark Abraham didatangi oleh Bunda Maria yang menampakkan diri kepadanya. Bunda Maria memberikan petunjuk kepada Patriark Abraham untuk pergi ke gerbang kota dan menemui seseorang yang buta sebelah matanya dan membawa tempat air. Orang itu dipilih Tuhan untuk menolong Patriark Abraham dan semua orang Kristen di Mesir. Orang yang dimaksud adalah tukang sepatu bernama Simon atau Samaan. Matanya sebelah buta karena dia mengikuti perintah Injil. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu
daripada dengan bermata dua dijambakkan ke dalam neraka. Injil Markus bab 9 ayat 47. Pada waktu itu Samaan melihat betis seorang wanita pelanggan yang datang ke tokonya untuk dibuatkan sepatu. Begitu sadar matanya telah membangkitkan hawa nafsunya terhadap wanita tersebut, Samaan langsung mencungkil matanya sendiri sesuai dengan apa yang tertulis dalam Injil. Karena imannya yang besar itulah ia dipilih Tuhan untuk membantu Patriark Abraham dan semua orang Kristen memindahkan Bukit Mokatam sesuai teks Injil. Sewaktu Patriark Abraham menemuinya dan meminta pertolongan, Samaan sempat menolak. Namun setelah Patriark Abraham mengatakan bahwa Bunda Maria sendiri yang memintanya, maka Samaan pun bersedia menolong. Pada hari yang ditentukan, di pagi hari Patriark Abraham bersama semua uskupnya dan orang-orang Koptik dari seluruh Mesir datang berkumpul di kaki bukit. Samaan berdiri di belakang Patriark untuk memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan. Sementara itu Khalifah Al-Mu'izz dan para menterinya serta rabi-rabi Yahudi juga hadir untuk menyaksikan kegagalan memalukan dari Patriark Abraham dan semua orang Kristen untuk membuktikan kebenaran Injil. Samaan lalu memberi instruksi kepada Patriark Abraham untuk memimpin umatnya mengucapkan doa sederhana, Kyrie eleison, yang artinya, Tuhan kasihanilah sebanyak 400 kali, masing-masing 100 kali ke setiap arah mata angin. Setelah itu Patriark Abraham mengangkat salib ke arah Bukit Mokatam dan memerintahkannya untuk pindah. Di luar dugaan semua orang yang hadir, Bukit Mokatam mulai bergetar dan terangkat ke atas saat Patriark Abraham mengangkat salib dan memerintahkan bukit tersebut untuk pindah. Matahari pagi terlihat oleh semua orang yang hadir melalui bagian bawah bukit yang terangkat. 3 kali Patriark Abraham mengangkat salib dan memerintahkan bukit itu pindah. 3 kali pula Bukit Mokatam terangkat dan berpindah. Akhirnya dalam ketakutan yang amat sangat, Khalifah Al-Mu'izz memerintahkan Patriark Abraham untuk berhenti. Cukup ya Patriark, kota Kairo bisa hancur kalau kau teruskan. Kini sudah aku ketahui iman Kristenmu memang benar. Sesuai perintah Khalifah Al-Mu'izz, Patriark Abraham lalu berhenti dan menoleh ke arah Samaan untuk mendengarkan instruksi berikutnya. Tapi Samaan sudah menghilang entah kemana dan sejak saat itu tidak pernah ditemukan lagi. Khalifah Al-Mu'izz yang melihat bukti kebesaran Tuhan di hadapannya tentu saja sangat terguncang. Iman Islamnya menjadi goyah seketika itu juga. Di hadapan banyak orang dari mulutnya sendiri sudah terucap pengakuan atas kebenaran iman Kristen dan ia tidak mungkin menariknya lagi. Maka Khalifah Al-Mu'izz meminta Patriark Abraham untuk membaptisnya menjadi pengikut Kristus keesokan harinya. Ia dibaptis oleh Patriark Abraham dengan nama baptis Stefanus. Tempat pembaptisannya masih terpelihara sampai sekarang di Gereja Santo Merkurius, Kairo. Bertobatnya Khalifah Al-Mu'izz menjadi seorang Kristen tentu menimbulkan keguncangan besar bagi kekhalifahan Fatimiyah Mesir. Khalifah Al-Mu'izz atau sekarang bernama Khalifah Stefanus Al-Mu'izz menyadari tidak mungkin ia menjadi seorang Kristen, tapi sekaligus pemimpin tertinggi Islam. Tapi dia tahu apa yang harus dipilihnya. Ia menyerahkan tahta kekhalifahan kepada anaknya dan melepaskan segala keduniawian yang melekat padanya, yaitu seluruh hartanya serta istri-istrinya. Selanjutnya ia memilih hidup mengasingkan diri di biara sebagai seorang biarawan untuk berdoa dan melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Ex-Khalifah Stefanus Al-Mu'izz akhirnya meninggal dunia pada tanggal 19 Desember tahun 975 sebagai seorang pengikut Kristus yang sederhana. Seorang khalifah dan imam tertinggi Islam, pendiri kota Kairo, pendiri Masjid Al-Azhar, dan pendiri Universitas Al-Azhar yang terkenal, memilih meninggalkan segala-galanya demi Kristus. Dia tahu iman Islam tidak menyelamatkannya, dan sebaliknya iman Kristen menyediakan satu-satunya jalan keselamatan. Apa gunanya memiliki segala kemegahan di dunia jika tidak memperoleh keselamatan kekal? Maka ia pun memilih untuk hijrah dari kegelapan dengan melepaskan semua yang dimilikinya demi menerima keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Semoga kisah nyata ini bisa memberikan inspirasi bagi setiap muslim untuk berani melepaskan segala sesuatu dan berani mengambil risiko apapun demi memperoleh keselamatan kekal di dalam satu-satunya penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Dari hamba Kristus dan pelayan para prajurit Kristus, Viva Christo Rey.